James kalau mau datang ke sini pun gue bilang gereja gue udah nggak di mall lagi, jadi lo kalau datang santai, gue bilang gitu. Yang seperti itu, jadi under apa ya, gue bilang underground ya bahasanya, underground. Terus kita kalau ketemu itu dari 3 jam pembicaraan itu mostly kita nggak bicara gosip, ngomongin bisnis juga sedikit, kebanyakan ngomongin Tuhan di situ. Jadi itu kayak ada yang underground juga, ya gue percayalah nanti waktunya kalau soal ikut ritual baptis. Tapi gue kalau mereka ditanya percaya, mereka percaya Yesus dan tidak menjalani banyak agama ya. They believe on Jesus, they read the Bible, they make a relationship-nya sama Tuhan. Oke. Menarik. Sebentar ya, kita sabar dulu Sobat Igniters. Hai Sobat Igniters, kembali lagi bersama gue, Stanley, dalam History, The Story About God in Me. Cerita tentang Dia di dalam aku. Nah guys, hari ini gue punya topik yang menarik nih. Yang gue nanti akan ditemani ngobrol dengan seorang teman, namanya Ajeng dari GPDI PIC. Hai Ajeng. Hai Stanley, baik. Salam sehat dan Salam sejahtera. sehat. Apa kabar Jeng? Baik, sehat luar biasa, bersemangat dan baik-baik. Puji Tuhan. Ya. Sibuk apa nih sekarang nih? Sekarang masih sibuk dengan makanan sehat dan juga tentang dunia perwainan. Ya, masih ngajar sana sini karena aku ngajar wine etika kebetulan. Kemudian banyakan tapi di luar ya, banyakan di luar. Kemudian bangun sebuah restoran atau hotel untuk bantu mereka punya wine cellar gitu. Jadi di dunia F&B sibuknya. F&B ya? Iya, betul. Itu memang aktivitas sehari-harinya ya? Iya, betul. Oke. Kalau di gereja, Ajeng nih aktif dalam bidang apa, dalam pelayanan apa? Untuk pelayanan sendiri spesifiknya sebenarnya aku karena kebetulan aku bergereja di GPDI Pillars in Christ, dapat kepercayaan untuk pegang hospitality-nya. Jadi untuk pelayanan servis seperti kayak buat menjamu makanan, nggak jauh-jauh dari F&B juga. Dan kemudian juga untuk aktivitas di luarannya masih dalam penjangkauan. Gitu, jadi cari-cari yang lucu-lucu untuk diajak bergabung ke Pillars in Christ. Oke, nah Ajeng, gue pengen nanya nih, gimana sih pengalaman lu dengan Tuhan? Oke, kalau pengalaman dengan Tuhan itu nggak akan pernah gue bisa lupain. Mungkin gue bisa tarik garis ke belakang ya. Kalau ini sekarang kan bulan Mei tahun 2021. Pertama aku ketemu Tuhan Yesus secara pribadi itu bulan Mei juga tahun 2010. Dan pada saat itu tuh sebenarnya sebuah momen yang ekstravaganza lah menurut gue, bener-bener yang luar biasa karena gue bertemu secara langsung dan secara pribadi, tidak secara fisik atau visual, tapi nanti kalau kita ngobrol lebih deep lagi aku akan cerita gimana di dalam pertemuan itu, karena di situ pertama kalinya secara spirit aku bertemu dengan spiritnya Tuhan langsung, pengenalannya langsung terjadi juga di malam itu. Jadi kalau bahasanya kita pinjam bahasa hidayah banget gitu, hidayah tuh artinya dalam satu malam ketemu Tuhan langsung dari hidup yang lama diubahkan jadi hidup yang baru. Gitu, itu kayak agak instan ya gitu, agak instan karena 3 jam kayak ketemuan gitu, 3 jam ketemuan lewat spirit itu. Kalau dijelasin aku jadi udah langsung berbahasa roh pada saat itu sebelum dibaptis, bahkan jadi berbahasa roh lalu ditranslate lah bahasa roh tersebut lewat Bible gitu. Kalau mau lebih dramatis lagi nanti kita bahas ya. Nah sekarang sebelum kita sampai ke cerita yang itu, kan lu memang udah tadi kan bilang dari kecil udah ajak ke gereja dengan orang tua gitu kan. Nah tapi juga sempat mengalami hidup yang kelam, yang gelap gitu. Nah boleh tahu nggak itu kayak gimana sih pengalaman lu, hidup yang seperti apa yang lu jalani pada saat itu sampai sebelum akhirnya nanti lu ketemu Tuhan gitu? Ya. Jadi memang sangat kelam sekali. Kelam itu kalau aku kasih predikat kelam ya setelah tahu yang benar ya tahu banget itu kelam banget gitu. Tapi pada saat waktu aku menjalani itu pun aku bisa dibilang happy. Ya, karena nggak ngerti. Happy gitu loh. Dalam kelosannya aku happy gitu ya. Nah pada saat itu. Itu umur berapa tuh? Itu umurku dimulai dari atau meletek-meleteknya ya, atau pecah-pecahnya banget itu lagi nakal-nakalnya umur 20. Iya, umur 20.
Jadi nggak ada yang pernah ngajarin ini itu, tapi kita cari-cari sendiri gitu. Misalnya kayak obat-obatan, aku terikat drugs, minuman keras. Jadi bukan lu kebawa dari temen pergaulan lu, Nggak ada teman yang ngajakin pergaulan, lu gitu. katanya pergaulan bisa merusak, gue yang merusak pergaulan, itu udah lebih tepatnya. Jadi nggak juga gitu loh, maksudnya nggak juga. Ada juga orang yang bisa menjaga diri, dan ini pasti kan kalau dia punya mentally dan punya prinsip dalam hidup, percaya mereka tetap berhasil gitu. Apalagi kalau sudah punya artinya hubungan dengan Tuhan yang kuat, tahu tujuannya. Itu setelah gue pikir-pikir lagi, ya, semua itu dimulai dari awal kehidupan gue umur 0 sampai umur 20 itu memang tidak ada sebuah relationship dengan Tuhan gitu. Boleh aja Kristen KTP, tapi aku nggak punya hubungan sama Tuhan. Jadi udah pasti di situ, udah pasti nggak punya tujuan hidup, tidak punya gambar diri, nggak ngenalin diri kita ya kan. Jadi kita lakukan apa yang kita mau cari-cari, namanya istilah dunianya gue pinjam cari jati diri. Ya kan, jati betul, diri mah nggak akan pernah ketemu kalau dicari. Nah terus akhirnya sampai akhirnya dimulai dari cari-cari, cobain yang belum pernah dicobain. Dari SMA pun SMA pun gue udah melakukan hubungan dengan pacar gue, seks yang di luar nikah. Itu dari situ mulai tuh ngurut-ngurut lagi, mulai berbuah deh tuh kan tuh keinginan-keinginan yang macem-macem, dari cobain drugs yang paling rendah sampai yang tinggi. Gitu, pernah terikat lama juga di ekstasi, di sabu-sabu gitu, kokain, everything lah pokoknya. Party kita selalu pakai begituan. Dan pada saat lu menjalani hidup seperti itu, lu merasa happy? Happy, pada saat itu happy karena prinsipnya gini, ini udah salah nih, kalau nggak happy, terus berisiko gue ketangkep ya, kalau misalnya atau nggak mati, OD gitu atau apapun, palingnya pas ngejalannya harus happy. Itu prinsip gue yang salah tapi atau bener nggak ngerti. Jangan sampai karena cari-cari atau udah nggak enak lu pakai juga, ya kan? Untuk terus, apa juga gitu kan? Iya. Nah makanya ketika itu kuasa tuh barang-barang udah nggak ada kuasanya lagi, nggak bikin gue happy lagi, gue tinggalin di 2010 itu. Karena udah, udah nggak ada efek, nggak menyenangkan lagi, ya kan? Malah hampa. Ya udah, bye. Kayak udah nggak tertarik lagi. Udah nggak tertariknya tuh gini, ngomong secara natural ya, bukan karena tiba-tiba gue dapet ilham atau apa, enggak. Itu H-2 sebelum ketemu Yesus ya. Gue tuh pakai sabu waktu itu, barangnya bagus banget kalau katanya gitu ya, lagi bagus-bagusnya. Tapi nggak ada efek, nggak ada rasanya sama sekali. Timpa minuman, nggak ada rasanya juga, malah banyak mikir. Terus kata orang, wah dia mungkin gesrek atau halusinasi tuh. Jadi ini, tapi enggak, gue nggak sama sekali mabok ataupun high, tapi malah hampa rasa hati gue. Terus kayak, kok begini amat ya, ini kayak udah nggak berguna. Terus ada suara di hati, kalau kayak gini, mesti cari sesuatu yang lebih dari ini nih. Ini udah nggak mempan. Apa tau nggak? Apa? Kayaknya mesti cari yang paling berkuasa dan punya power deh, yang bisa bikin gue happy. Tuhan. Tahu-tahu di hati gue tuh ada kayak gitu. Cuma itu, ditaruh satu hint itu doang. Itu di H-2. H-2. Sebelum lu mengalami yang ini. Sebelum mengalami. Ketemu Yesus ya? Ketemu Yesus. Ada di idea gitu loh. Kayak, gila, ini udah gak ada rasanya, itu udah gak rasanya. Semua udah gue cobain, name it, yang ada di muka bumi, yang katanya orang bisa bikin bahagia. Kalau dipikir-pikir juga aku tidak lagi sakit pada saat itu, tidak ditimpa. Malah petaka juga lagi gak ditimpa gitu kan. Tapi ini lagi nggak kekurangan juga, nggak dalam keadaan kekurangan gitu, dalam keadaan ya biasa-biasa aja gitu. Punya kayak semua hidup tuh normal, fine menurut gue, fine, tapi nggak fine. adalah sangat nggak fine ketika hidup kita hampa. Detik gue ngerasa hampa, seumur hidup ya, hari itu, detik hampa, detik gue cari Tuhan. Karena menurut gue logikanya gini, ini udah nggak mempan, terus buang-buang duit. Ya, I think it's Holy Spirit juga sih yang udah mulai mengerjakannya ya. Betul. Jadi apalagi ya abis ini? The idea is gue harus cari sesuatu yang lebih megah dari ini nih, Tuhan. Nah, disitulah. Nah, sekarang ceritain nih, Jeng. Waktu pas malam itu, gimana sih pengalaman lu ketemu dengan Tuhan Yesus tuh bagaimana? Ya malam itu cukup dramatis ya, jadi jadi gue pingin banget pulang ke rumah gue, pulang ke rumah orang tua maksudnya kan, karena gue tinggal di apartemen. Pulang. Masuk kamar,
pada saat itu ada CD di kamar gue, compact disc gitu, lagunya Iya. masih pakai CD, pakai Iya. yang ada aja deh di atas CD itu, CD rohani ya. Aku tetap punya, tapi ya ditumpuk-tumpuk doang, nggak pernah didengerin. Alkitab juga ada ditumpuk, yang nggak pernah dibuka, licin banget Alkitabnya saking nggak pernah dibaca. Masih mulus ya. Terus taruh lah, ya aku puter CD. Pas lagu pada saat itu tuh lagunya salah satu member di gereja kami juga ya, Keisha Sicilia gitu. Iya. Dia menciptakan lagu lewat yang nyanyiin Mike Mohede. Oh. Judulnya lupa aku judulnya apa ya, pokoknya lagu pertama sampai refrain. Tuhan dengar doaku lah judulnya. Oh, oke. Di refrain itu nggak tahu kenapa tiba-tiba mulut gue udah nganga bahasa roh. Kemasukan. Dan kalau diingat aku nggak akan lupa rasanya. Pada saat itu gue tuh pasrah, kayak buka hati, kayak bener-bener gue aus dan lapar. Gue langsung cari Tuhan, Tuhan tolong dong nih, hampa banget, gak enak banget hidup kayak gini. Makanya no wonder banyak orang yang memutuskan bunuh diri bukan karena apa. Karena hampa. Iya, betul. Gitu. Hampa itu bisa terjadi sama orang yang gak perlu narkoba, gak perlu apa. Kosong aja. Kayak udah nggak ada tujuan Game over. lagi. Iya, udah. Maunya game over. Iya. Gue tahu banget rasanya. Gue gak pengen game over. Tapi hampa itu kayak gak banget deh. Karena aku orangnya cukup energik ya, cukup ya maunya yang up gitu, gak suka down. Tapi puji Tuhan ya, pada saat lu ngerasa hampa, lu malah puter CD itu. Iya puter, langsung ngalamin hadirat Tuhan, kayaknya surga udah turun di kamar gua bener-bener. No hoak lah, nggak hoak ini karena apa? Bahasa rohnya tuh juga bukan bahasa roh yang biasa-biasa aja, udah kayak kerasukan roh. Bener-bener kepenuhan ya. Pada saat itu gua nggak ngerti kan, apa ini yang terjadi di aku. Tapi buka-buka, jadi ada Bible di situ, Bible-nya langsung kayak ada yang ngedrive gue untuk ambil tuh Bible, buka sesuai dengan gerakan tangan. Tanganku bergerak. Ini agak spiritual banget nih kayaknya ceritanya, tapi ini real banget. Jadi apa yang aku perkatakan ditranslate-nya di Bible. Alkitab itu. Dari aku adalah Alfa dan Omega. Ya maksudnya ini bisa diuji lah ya. Iya. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Bapamu. Itu perkenalan pertama yang memang benar-benar gue tahu ini Tuhan. Ini God. Ini itu masih Bapa ya, belum ke arah Tuhan Yesusnya. Ini masih Bapa, karakter seorang Bapa yang ada di Perjanjian Lama semua dibongkar abis dulu. Taurat itu diterjemahkan. Lu bahasa sederhananya ya, kamu tidak melakukan ini. Tapi aku mengasihi kamu, pindah slide Perjanjian Baru. Langsung. Itu padahal sebelumnya lu nggak tahu kan Boro-boro. ayat-ayat yang kayak gitu. Lah gitu. ke gereja aja, ya dapat apaan gue? Enggak. Boro-boro, cuma paling senang-senang dengar orang nyanyi gitu-gitu. Tapi pengertian nggak ada. Itu baru hari itu aja kayak bener-bener langsung dibekalin pertemuan yang cukup singkat lah, 3 jam buat aku ya. Tapi di refill banyak. Wow. Di refill banyak Iya, gitu. iya. Sampai akhirnya memang lu, waduh ini memang bener Tuhan yang berbicara gitu kan ke gue. Karena ada satu poin pada saat aku lagi bermanifestasi di bahasa roh tersebut. Ada satu ayatnya di Kisah Para Rasul yang waktu itu terbuka ya, memang arahnya ke situ. Pada sehari ini orang akan mengira kamu sedang kerasukan setan. Ya, atau seperti orang mabuk ya. Iya. Berkata-kata terus, padahal sebenarnya sesungguhnya kamu sedang kepenuhan di dalam roh. Iya. Nah itu yang membuat gue damai sejahtera dengan apa yang sedang terjadi dengan diri gue saat itu. Di situ yang agak lama itu karena kita emang banyak bicara kebenaran, jadi firman semua yang ngomong, bukan audible ya. Firman. It's all about firman. Ya. Tapi kan kita tahu firman itu ya memang Tuhan sendiri Betul. yang berbicara kepada kita kan. Justru itu. Karena menurut aku simple. Segala sesuatu kalau nggak dasarnya firman, ya udah, bukan dasar. Iya. Jadi lu selama 3 jam itu gitu, lu bertemu dengan Tuhan, lalu lu mendapat ayat-ayat firman Tuhan yang bahwa gue ketemu dengan Bapak gue nih yang gue cari selama ini gitu, yang gue damba-dambakan selama ini gitu, yang kemarin-kemarin gue nyari kepuasan itu, tapi sekarang udah ini gitu ya. Itu dalam 3 jam itu lo yang ngerasain bener-bener ya? Kerasain bener-bener, bukan hanya sekedar sosok Tuhan yang kita dengar kata orang. Sampai aku mengalaminya sendiri. Jadi lu bener-bener gak butuh apapun lagi
benar-benar ngerasa kayak rasa sensasinya nih ya, sensasi yang namanya bukan lebih dari puas yang di atas rata-rata, penuh yang di atas rata-rata, damai yang di atas rata-rata, ya, ada ketenangan, ada surga itu gue bilang, turun ke bumi, yang benar-benar dirasa, yang kayak gue ngerasa aman, gue tuh punya perasaan ya, semua yang udah gue lakuin di belakang, pada malam itu beres, dihapusin. Jadi kayak nggak ada, aku takut lagi, nggak ada. Udah nggak ada beban. Kayak bener-bener ketemu kasih yang sempurna, Iya, tau nggak iya, sih? Kasih yang sempurna, terus kayak nggak kepikiran lagi yang, tapi aku gimana, aku ngelakuin ini dulu, ngelakuin Iya, itu, aku banyak utang, ini sana sini. Itu kayak udah fokusnya tuh langsung diubahin. Nah tapi memang ada satu momen dimana pada saat itu iblis menggoda. Atau gue bilangnya musuh ya, gue nggak bilang iblis ya, musuh menggoda di telinga. Tapi lo kalau misalnya ikut dia, lo nggak bisa lo nanti ngelakuin yang lo lakuin dulu. Nah itu tuh yang gue mau nanya tuh, dari pas malam itu lo ketemu dengan Tuhan gitu, lalu nextnya gimana? Nextnya tuh hidup yang apa? Gimana ya ngomongnya ya? Hidup seperti lo akan ada nggak keinginan untuk kembali lagi ke yang kemarin-kemarin, yang dulu itu gitu? Setelah pada malam itu lo bertemu dengan Tuhan. Oke, jadi pada malam itu setelah kita anggapnya udah dapat gratisan nih, instan ya, diganti roh yang baru, Tuhan gantiin roh yang baru, ngerokok langsung berhenti, minuman nggak doyan, terus nggak pakai sakau, berhenti. Semuanya langsung berhenti iya. itu jadi. Nggak pakai acara, nggak struggle untuk fight melawan narkobanya, itu nggak sama sekali, nggak ada keinginan melakukan hubungan seks gitu, itu semua kayak langsung diberesin lah, ibaratnya malam itu ya, malam itu. Tapi pada saat itu, ya tadi yang aku bilang, musuh-musuh itu bilang nanti lo kalau ini nggak bisa ngelakuin lagi lo gini-gini. Pada saat itu gue ngerasa ada satu momen dalam hidup gue yang gue harus menentukan hari itu, detik itu juga ditunggu. Jadi kaki gue tuh kayak harus ngelakuin langkah. Pada saat itu gue berdiri, gue ngelakuin sebuah tindakan kayak, gue nggak ngerti profetik waktu itu ya, gue berdiri terus aduh di belakang ngomong gini, masih banyak tuh kuncian barang-barang lo, nih kan susah nih ntar nih, lo gak bisa ngelakuin lagi, lo pasti merasa bersalah kalau ngelakuin dosa-dosa lagi kan. Terus di depan tuh ada suara begini, udah ikut aku dulu, kalau kamu ngerasa gak nyaman atau gak suka dan gak happy, gak bahagia, tinggal putar balik, tapi cobain aja ikut aku dulu. Itu gue bilang itu bahasa yang gue terima ya, yang sangat simpel dan sederhana. After perjumpaan kita yang habis dia ngobrol, Tuhan ngobrol banyak lewat firman ya, sesederhana itu perkataan yang dia mau tawarkan. Kalau nggak cocok lo balik lagi, putar balik. Istilahnya dia lagi teasing gue, ayo cepetan maju. Gue akhirnya maju, langsung atmosfer berubah. Atmosfer berubah, seperti apa yang gue takutin di belakang hilang seketika malam itu. Dan kalau ditanya perjalanan selanjutnya, tentunya godaan, tantangan itu ada. Tapi emang gue nggak coba-coba sengaja-sengajain sih. Maksudnya kayak segala teman-teman gue yang dulu, gue aksesnya gue putus. Godaan pernah ada datang, sempat pernah ada di stage benci ngeliatnya, sampai bisa mengasihi mereka. Wow, gitu. Keren banget. Pernah sekali-kalinya jatuh, pakai lagi coba. Di 6 bulan kemudian itu ya, ini di perjalanan ini, rasanya nggak enak sama sekali, udah kayak mau ngebunuh orang. Bye. Setelah itu bisa udah. Berbalik begitu ya? Ya namanya musuh mau nyoba tipis-tipis kan, pasti selalu ya. Tapi kayaknya gayanya agak basi juga sih menurut. Makanya jangan sampai, apa ya, aku bilang pernah ada punya momentum sebegitu rupa baiknya, kalau kita tidak menjaga dan ada celah ya, siapapun pasti bisa jatuh lagi. Iya benar. Gitu. Benar. Emang harus dikerjain ya, dikerjain tekun, terus jangan terlalu fokus yang kayak, ya lo tau lah kelemahan lo kalau misalnya temenan sama yang mereka ini ngelihatnya aja udah sugesti, ya ngapain ya, gitu. Betul. Oke, nah teman-teman, seru banget kan pengalaman hidupnya teman kita nih Ajeng ya. Pengalaman ketemu dengan Tuhan tuh memang nggak bisa digantikan dengan apapun ya. Iya. Itu memang
harus kita alami sendiri. Kekristenan itu pengalaman, benar nggak Jen? Betul. Benar. Kalau kita nggak ketemu dengan Tuhan, kurang lengkap gitu pengalaman kita ya. Bukan cuman kata orang, bukan cuman kata orang tua, lo harus pergi ke gereja, Ya, true. lo harus pergi ke gereja, rajin sekolah minggu. Tapi ketika kita ketemu dengan Tuhan, di situ baru kita klik gitu loh sama Tuhan. Kita ketemu dengan istilahnya kayak soulmate kita gitu kan. Iya. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, seru banget kan obrolan kita hari ini. Nah, kalau kalian mau juga punya pengalaman hidup kayak Ajeng nih, atau mungkin pengalaman apapun ya dalam Tuhan, dan kalian mau share ke kita, monggo ya, yuk share ke kita semua. Please let us know, DM kita di @igniter.gpdi. Gue yakin pasti kesaksian kalian, pengalaman hidup kalian itu akan menjadi berkat buat banyak orang, terutama bagi anak-anak muda. Oke, sekian teman-teman, Sobat Igniters. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. History, the story about God in me. Thank you aja. Thank you Stanley, God Tuhan bless berkati. you. Ya, Tuhan berkati, God bless luar you. biasa ya. Igniter, stay lit. Stay lit. Ya, itu tagline kita. Coba, Igniter, Oke, Igniter, stay lit. lit. Haleluya. Haleluya, bye. Bye.